susah, sakit-sakitan, tidak punya makanan, tidak punya pakaian, dia datang ke saudara bantu dia. Singkat cerita, dia sehat, dia sukses, dia bawa kesaksian itu di mana-mana. Tiba-tiba kesaksian itu sampai ke telinga saudara. Apa yang katakan saudara bilang? Ada yang bilang itu hari datang sini semua mati pak. Untung mulai. Ini jemaat dong, satu jemaat. Kalau dong suka sama satu pendeta, woi dong menghadap pasis ibu pendeta via atau dong langsung sinode. Jangan kasih pindah dulu kami pun pendeta. Jangan. Kenapa? Kami sementara membangun. Oh, dia kepala tukang. Jadi kalau dia pindah ini bangunan tidak jadi. Itu kalau dong ada suka. Oh, kalau tidak suka dong pi, kalau bilang ambil sendok komplit. Saudara lihat, godaan untuk kita merampas kemuliaan Allah itu terlalu besar kalau tidak memahami. Amin. Sekarang kita mulai. Tuhan panggil Abraham ini untuk apa? Jawabannya adalah untuk tujuan Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Untuk tujuan Tuhan. Pendeta, tujuan Tuhan itu apa? Untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah dunia. Untuk apa? Menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah dunia. Tanda damai sejahtera. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Ingat, semua yang mendatangkan damai sejahtera, kebaikan bagi kita, tidak semuanya tidak semuanya manis. Kadang-kadang itu Contoh, ada yang pernah sakit gigi, enak. Itu orang yang menyanyi bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit. Itu karena dia belum rasa. Sakit gigi itu terlalu ngeri bapak. So tidak bisa tidur lagi, kepala di bawah, kaki di atas lagi, kita tak putar, orang putar musik di sebelah itu. Nah, siapa yang sakit gigi terus dia ambil gula ini, dia taruh di air, dia putar manis tinggi, baru dia kumur. Baru kita tanya, bapak, kenapa sakit gigi tapi kumur air gula? Dia bilang, biar gula tong ambil manis, kalau dia jangan gigit kita. Kadang-kadang obat harus pahit. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan. Pahit. Ini yang COVID itu hari ada yang pernah suntik enak, tapi untuk apa? Untuk mendatangkan. Ada yang badan besar, jaga tato mati dia itu. Untuk apa? Untuk mendatangkan. Kadang-kadang guru harus pukulmu. Untuk apa? Untuk mendatangkan. Kadang-kadang suami harus marah siapa pun istri. Untuk apa? Untuk mendatangkan. Masa dia tidak marah, dia pun istri. Istri tiap hari hanya urus siaran langsung. Untuk FB Pro. Hai guys, waktunya menggoreng telur. Padahal dia pun dapur pun kotor. Maka suami tidak boleh marah dia. Marah. Betul kok tidak? Kamu sudah. Kamu pernah kok tidak? Orang tua marah, kamu banting pintu kamar. Pernah? Saya mau kasih tahu kamu. Kamu banting itu pintu kamar itu kalau kamu belum tahu harga pintu belakang. Kalau kamu sudah tahu itu harga pintu, kamu tutup dengan hati. Puncak dari untuk mendatangkan kebaikan itu, bahkan Yesus menyerahkan tubuhnya di salib supaya kita diselamatkan untuk mendatangkan apa? Saya tanya jemaat. Oh ya, kenapa? Jemaat,
Pendeta yang baik itu yang karmana. Dia bilang yang ikut jemaatku mau. Saya bilang tidak. Pendeta yang baik itu ikut Tuhanku mau. Syukur-syukur kalau pas dengan jemaatku mau. Karena jemaatku mau itu kita harus ikut mau. Oh, Pak Pendeta hati-hati hati kenapa? Nanti jemaat marah. Tidak apa-apa. Pendeta tidak takut jemaat marah. Tidak. Karena dua hal. Satu, Yesus yang Tuhan saya itu ada orang tidak suka dia. Bahkan belum sampai bunuh dia. Itu yang Yesus. Apply model kepala botak begini. Siapa mau suka kita? Pasti ada yang tidak suka. Betul kok tidak? Itu Yesus. Orang mesti tidak suka apply model kita. Jadi pendeta dan saya kalau yakin dan mama pokoknya mama tak laku. Betul. Kedua, saya bilang khusus di dunia ini yang saya paling takut itu kalau satu istri yang marah saya paling takut itu. Kalau jemaat saya biasa saya istri yang marah itu saya pikiran pulang tidak dimana siapa yang urus kita makan. Kalau jemaat marah saya biasa tadi siang saya baru tahu pas seminar saya bilang satu istri itu orang tanya pendeta Andi yuk biasa minum kopi. Yes. Satu hari berapa gelas? 2 gelas. Pagi 1, sore 1. Di rumah. Kalau di luar rumah lebih dong. Kenapa kalau di rumah hanya 2? Ada istri. Pendeta takut istri, bukan takut harga. Mama 1 gelas cukup tadi semua. Itu namanya takut. Saya tidak takut, saya hargai. Kenapa? Besok saya saja. Itu ibu-ibu yang minta foto untuk tidak ada yang urus saya. Dia itu yang urus. Yang bilang cukup, dia yang urus. Tepuk tangan aku. Besok kalau saya mati, itu ibu-ibu yang minta foto dan paling dokas di FB baru tulis read pernah bersama dengan pendeta baru dia pakai itu lagu yang hilang tak akan kembali. Yang sedih itu sapu istri. Betul kok tidak? Yang lanjut kredit siapa? Jadi kalau ada yang stop, saya khotbah tentang unsur dari buah roh. Saya bilang ada satu unsur dari buah roh adalah kelemah lembutan. Sama-sama. Kelemah lembutan terdiri dari 2 kata, yaitu lemah dan disambung menjadi. Saya bilang ini banyak suami ini hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Ketika orang lemah baru orang mengerti kelembutan. Susah cukup mati itu tiba-tiba dong lembut ngeri. Dong lihat istri baru bilang, tolong Papa, Mama terlalu baik. Aduh Tuhan Yesus. Itu kalau ada lemah. Tapi kalau dia ada kuat-kuat sehat-sehat, kalau dia mabok, dia punya istri Bapak. Cukup sudah Bapak, jangan terlalu banyak minum, ingat umur Bapak, ingat kita juga. Dia bilang paling mati. Bapak sudah mati sudah baik, kasihan Mama toh, kasihan anak-anak. Besok petugas koperasi datang baru pinjam atas nama Bapak lagi, baru dia bilang kau paling mati. Di Sabalama sini ada fam. Tujuan Tuhan mendatangkan tanda-tanda damai. Nah, dengar, saya mau tanya, tolong jawab. Apa kenapa? Dengar, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga atau dunia? Surga lebih baik dari dunia, amin? Yes. Mantap. Oke. Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Ada yang sembuh sekarang?
ibu-ibu jawab, bapak kenapa anak dong masih kecil, belum dia pun bapak model begitu. Pendeta, belum waktu Tuhan. Oke, kita belum pergi ke surga karena belum waktu Tuhan. Tapi tanda-tanda kerajaan surga sudah harus terjadi di sini di mana kita tinggal, di rumah di mana kita tinggal, di gereja di mana kita beribadah, di daerah di mana kita tinggal. Di situ tanda kerajaan surga. Bicara kerajaan surga itu bicara tentang pemerintahan Allah. Kalau Allah memerintah di rumah, aman kok tidak di rumah. Kalau Allah memerintah dalam gereja, ada yang tukang tersinggung, ada yang sedikit suara saya keluar, saya bikin sendiri, saya gerik di situ. Tanda kerajaan surga itu penuh kasih Bapak, penuh keadilan, penuh kuasa, penuh ikatan dalam kasih persaudaraan. Betul kok tidak? Bukan sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tersinggung kok sedikit-sedikit. Di Kupang itu kalau ada orang suka tersinggung di orang banyak, orang baku bola. Kita tidak ada orang beriman yang tukar tersinggung. Tidak ada orang yang mau membangun bangsa dan tersinggung. Karena tersinggung itu buat dia berhenti dari kebersamaan. Berhenti. Siapa yang berani tersinggung dengan kamu semua panitia stop, saya akan bangun sendiri di gereja. Ada yang berani. Saudara lihat, dalam pemerintahan Allah berlaku di sini, suami terlalu marah mau tampar dia istri, mama untung baik Tuhan ada sih. Jangankan Tuhan, baru pendeta kan pendeta tahu kalau suami bertengkar dari istri itu jangankan Tuhan, baru pendeta sesak doa ada bertengkar, ada baku pukul, baku cubit, baku maki di situ, terus tiba-tiba pendeta bilang Shalom, dan tiba-tiba naik. Dia langsung, pendeta Shalom tuh bapak-bapak mama, mari tuh bapak ada data doh, mama mari doh, mari. Nanti pendeta tidak lihat, ditunggu kok dia pulang. Itu baru pendeta. Apalagi di sini ada suami istri tukang bertengkar, atau di sini semua penuh kasih. Itu baru pendeta, apalagi Tuhan. Setiap kali dia terlalu marah, kalau dia mau tampar, dia pun istri dia bilang, mama untung baik Tuhan ada, kalau sini lu mati. Di sini ada suami biasa pukul istri. Aduh. Saya balik pertanyaannya, ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan dulu. Oh jangan, angkat tangan pulang, kau kena pukul yang sama tanggung jawab. Aman itu rumah tuh kalau ada Tuhan di situ toh, betul kok tidak? Ini kalau Tuhan ada di situ, setiap kali istri terlalu marah mau maki suami, bapak, untuk baik ada Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan itu otot trek lewat sini, kau bilang dia kaget, langsung maki. Pas dia maki ada pendeta boleh, ampun ibu pendeta, ini hanya di mulut saja, di hati tidak. Apa yang keluar dari mulutmu itu gambaran dari hati. Bahaya ini hanya di mulut, di hati. Siapa pemulut? Tanda-tanda kerajaan surga. Tujuan Tuhan itu di bangsa di mana kita ada nih, tujuan Tuhan harus ada di sini. Ada satu lagu bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Jemaat, terlalu banyak yang Tuhan kasih kita di sini.
akan kita kasih Tuhan sebagai ungkapan syukur kita lewat tanah ini? Apa? Ada yang bukan orang Alor? Ada di sini yang bukan orang Alor. Saudara bayangkan, saudara datang di sini, makan di sini, tidur di sini, dapat istri, dapat suami di sini. Tuhan kasih. Lalu apa yang kita berikan sebagai ungkapan syukur pada Tuhan melalui tanah ini? Apalagi yang benar-benar Alor. Bagaya berputar, ini Alor Pak. Datang dengan curiga tapi pulang dengan air. Siapa yang ngomong-ngomong begitu? Jadi tujuan Tuhan itu untuk mendatangkan tanda-tanda kerajaan. Makanya Tuhan Yesus saja kita berdoa, jadilah kehendak-Mu seperti di saudara. Tidak usah urus surga sudah terlalu bagus. Yang tidak bagus itu di dunia. Jadi Tuhan kasih kita ini anak-anak surga ini di sini mengungsi dunia. Dan dia sampai di mana nggak pilih. Bukan pibot sampai di orang lain pekarangan rumah. Wah, saya begitu. Tapi cita-cita membangun bangsa. Tukar tekna ukur-ukur. Jam 3 pagi orang mati dia bilang bumbang di situ. Orang pikir saja, oh kas kecil dulu. Ada bayi satu mati di sebelah, satu di sebelah. Dia bilang, kas itu bayi. Ada tambah 2.000 di sapu teh. Oh, bangun bangsa yang bagaimana? Ini anak muda dong ya, anak muda. Kamu tahu motor? Kamu tahu motor? Pernah naik motor? Itu motor itu hasil dari pabrik. Orang yang kerja di pabrik itu dong otak-otak. Dong kerja pakai sistem komputer. Semua otak-otak pakai sistem, dan dong tahu gas di mana, rem di mana, speedometer di mana, komplit di mana, bangkar mana, velg di mana. Itu terukur secara ilmiah. Tapi kita punya anak yang tidak lulus semua mata pelajaran. Orang itu reparasi motor. Akhirnya itu motor bunyi, wah. Orang mau tidur malam ini baru dia lewat, wah. Itu orang pun doa hanya satu. Saya kalau wah itu ada damai sejahtera. Itu kamu lewat orang pun doa hanya satu. Kamu juga tahu. Cuma baik itu ada bikin apa-apa itu coba rasa apakah memang yang saya lakukan ini ada buat damai sejahtera atau tidak. Itu penting itu. Kira-kira dengan saya tersinggung begini ini ada damai sejahtera atau tidak. Betul atau tidak? Kira-kira kalau ini ikan tinggal 2 baru saya ambil semua ini yang teman dan belakang ini ada damai sejahtera atau tidak. Kita pikirkan ini. Betul atau tidak? Dulu ini sapi satu pesta ini. Waktu itu saya belum terkenal begini. Saya ada jalan di anak muda, saya bukan sebenarnya di muka. Terus kami jalan. Saya lihat sate ini ada 10, saya gitu. Saya bayangkan paling dia ambil 7. Karena saya bertolak dari salah 3. Berarti tinggal. Ternyata saya feeling mantap. Dia ambil 7. Tinggal itu saja. Dia sudah lewat begini, dia pulang kembali. Dia ambil yang 3. Saudara bisa rasa saya perasaan. Saudara bisa rasa atau tidak? Saya syukur dia bilang, adek, saya butuh ini. Jadi tolong bikin apa-apa itu. Coba kita pikirkan, kira-kira ada bawa damai sejahtera atau tidak. Bisa kok. Misalnya kita dulu sama-sama tiba-tiba satu orang kentut. Kira-kira itu ada bawa damai sejahtera untuk orang lain atau? Jadi tolong. Kira-kira kita pergi di gereja, kita ada pakai ini minyak wangi campur kemiri, campur minyak tanah ini kira-kira ada bawa damai sejahtera untuk orang di sebelah atau tidak? Jelas kok. Kira-kira kita pergi kok
pakai baju merah, rok hijau, sendal kuning, yang tiap kali kita bikin ini ada buat damai sejahtera, kasih ini jemaat dong, kok tidak bisa mengerti kok. Kami yang menari-menari itu tidak ada senyum, itu kira-kira ada bau damai sejahtera bagi jemaat atau tidak? Kamu juga jelas damai sejahtera. Memang kita tahu kamu ada masalah, tapi damai sejahtera itu mesti terus ada. Toh amin. Oke, tapi dengar jemaat, tujuan Tuhan bisa bergeser karena tujuan manusia. Bisa bergeser dengan tujuan manusia. Kenapa? Dengar, pendeta kini termasuk saya ini, kalau mau ditabiskan jadi pendeta, kami tanda tangan satu surat bilang begini, bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah pelayanan gini. Nah 70% jemaat gini tidak di pedalaman, itu signal untuk takut masuk. Musim hujan itu anjing saja dia tak tanam, dia putar lagi tanamnya. Nah anjing saya tak tanam, apalagi ibu motor metik, dia ngomongnya wah tidak bisa kasih takut itu lompor. Saya tanda tangan, saya ditempatkan pertama kali di Alor. Ya saya pindah dari Alor, saya ditempatkan di Sabun pelayanan itu ngeri. Ada satu hari pas syukuran sini itu saya pimpin ibadah syukur itu 18 kali. Memang tambah makan puji itu memang orang tahu pendeta Yandi ini bisa pimpin 18 kali. Dia bilang pendeta yang macam begitu mantap, itu cocok di kota. Pas 5 tahun pindah, saya ditempatkan di pedalaman yang lebih pedalaman lagi dari tempat. Saya pikir begini, masa pendeta yang orang akui begini ini taruh di pedalaman. Baru saya mengerti tujuan Tuhan mulai bergeser ketika kita mulai merasa pantas. Waktu kita mulai merasa pantas itu tujuan Tuhan sudah geser, Pak. Saya tabis majelis jemaat, ada yang datang yang Bapak pendeta, kami ini sekolah tidak betul. Bapak kami ini guru kalau bicara di hadapan umum. Saya bilang puji Tuhan kalau sejak awal engkau tahu engkau sekolah tidak betul, itu puji Tuhan kalau sejak awal engkau gugup berbicara di hadapan umum. Supaya apa? Supaya engkau belajar bersandar pada Tuhan. Bayangkan kalau dia bilang tenang, khotbah itu kecil, itu dia sudah tidak harap Tuhan. Amin toh? Amin toh? Pertama kali pimpin pujian macam ini, David di mana? Pertama kali dia pimpin di sini, misalnya ditunjuk pimpin, di grup ini 20 ini, WA, tolong doakan. Ini pertama kali, tolong doakan. Karena saya gugup, tolong doakan. Semua bilang maju, Tuhan sertai engkau, maju saja. Datang mantap. Itu masih standarnya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, lebih lagi. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Habis itu dia terima kasih guru, terima kasih oleh karena dukungan doa semua berjalan dengan baik, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terus dikasih kesempatan, semakin dikasih kesempatan, semakin biasa. Oh berdoa setidak, latihan setidak, kan biasa toh. Datang langsung bilang musik. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan
Improvisasi tidak masalah. Apakah kita masih bersandar pada Tuhan, ataukah kita sudah mulai merasa pantas? Jangan terlalu bagaimana. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan? Selalu puji dan Tuhan itu terlalu baik. Jadi kalau kita sampai dipanggil untuk melayani, bukan tapi kan dia terlalu baik. Jadi kita hanya kasih sebagai Tuhan, inilah syukur kami. Hanya ini, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai anakmu seumur hidup. Dia pendiri, dia suka. Dia kalau dia tersinggung itu dia tidak kasih full, dia kasih 20%. Itu tersinggung dia 80. Tujuan Tuhan. Kedua, waktu Tuhan kasih tujuan Tuhan buat kita, dia tidak pernah suruh kita pergi dengan kosong, tapi dia lengkapi kita. Dia apa? Dia melengkapi kita dengan apa? Dengan karunia. Karunia. Dilengkapi dengan apa? Paulus membedakan karunia dalam dua bagian. Satu, karunia motivasi, sama-sama. Karunia motivasi itu seperti berkhotbah, menyanyi, mengajar, mendampingi. Yang kedua, karunia manifestasi, sama-sama. Karunia manifestasi itu seperti bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang, tanda-tanda heran. Dua karunia ini tidak ada satu lebih tinggi yang lain, sejajar, dipakai untuk pembangunan jemaat. Semua orang yang percaya pada Tuhan diberikan karunia itu, tapi banyak yang tidak pernah tahu dia pun karunia apa. Kalau saudara tidak pernah menyelidiki diri dan tahu karunia apa, bagaimana saudara beriman dan dapat memberi diri dalam membangun bangsa? Kalau tidak ada bisa saudara explore, yang bisa saudara kasih. Ada orang yang dia tidak lihat pun karunia, dia sibuk dengan orang pun karunia. Di alam ada. Di sini dia pakai baju warna. Dia sibuk menilai orang pun karunia. Jadi kita tanya, ini anak yang tadi menyanyi ada bagus, dia bilang, suara macam piring pica mendengar. Manusia macam begini nih, selalu lihat orang lain pun kesalahan, kekurangan. Jangan. Kalau saudara pakai banyak waktu hanya menilai orang pun kekurangan, saudara kehilangan banyak waktu untuk menilai diri sendiri. Dan terlalu makanya deh, siapa yang jadi wasit di sini pun tiap hari dia? Siapa yang wasit? Yang baju putih wasit. Jemaat, ada yang tahu menyanyi tapi dia tidak pernah menyanyi di gereja. Dia menyanyi, nanti pendeta tanya dan mimbar bilang, Pak Lukas bilang, ada perluan suara vokal lu? No. Tapi kalau tiba-tiba bilang, ketua majelis negeri dan bupati sudah yang subaktuasi di sini dan gubernur NTT akan beribadah bersama-sama di Salom Sawalah.
solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia, tari-tarian dia, hampir-hampir sambutan juga dia. India pun nama karunia makam puji. Yang begini ini menghancurkan bangsa, menghancurkan gereja. Tidak pernah muncul, tapi tiba-tiba dia muncul, itu dia tahu semua. PPI ada begitu di Solo. Banyak gereja di Indonesia mengalami kemajuan. Salah satunya adalah sudah mulai ada vokal grup kaum bapak. Tepuk tangan. Tapi ada dua. Tapi pertama, dong latihan sampai jam 3 pagi. Sampai istri telepon sampai itu telepon semua meredak juga dong bangun pulang. Tapi pertama. Tapi kedua, pas hari Minggu mau gereja dan titip pesan lewat istri, anak atau majelis. Pesta pendeta. Kenapa? Pesta pendeta, kaum bapak menyanyi setelah khotbah. Kenapa setelah khotbah? Belum lengkap. Bagaimana mau lengkap? Kau pulang jam 3. Sudah, dong sudah lengkap ini. Sekarang habis khotbah kasih kesempatan kaum bapak menyanyi. Menyanyi habis, dong langsung keluar bapak. Dong keluar, dong cari pohon. Itu pohon dong itu akan dipenuhi oleh kaum bapak yang tadi menyanyi. Makanya itu pohon pun nama pohon kaum bapak. Sambil merokok dan berbicara tentang situasi politik di Alor dan di Indonesia. Bicara itu dia pun pengamatan dalam apa, terlalu dalam. Tapi dong pasang telinga, dong pasang telinga. Tiba-tiba pendeta yang pimpin Ibu Ida bilang, kita sampai di penghujung dari ibadah ini. Pulanglah saudara-saudara dalam hidup dan tugasmu dengan selamat. Arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Dong yang dari pohon kaum bapak itu lari cepat-cepat masuk ke langsung bilang, aduh. Ini kok bisa ya? Ada begitu di Alor, di Selom. Mana itu dia pohon bapak yang mana itu? Ada teka-teki dulu, di kampung. Ada apa? TK? Habis TK? Iya. Ada teka-teki dulu kayak begini. Silakan masuk, duduk di luar. Apakah itu? Pancing baju. Masuk tapi di yang kedua, yang penghuni pohon tombak. Menerima tamu dan bapak, mari. Dia mari itu dia keluar dia di pohon. Sama dengan silakan masuk, duduk di. Kita bangun. Ini rencana habis tahun berapa ini? Ini rencana habis mau tahun berapa? 2027 baru kita mau teka-teki tadi. Itu gereja kosong tapi bangun di pohon. Foto pohon, jangan. Pohon supaya apa? Gitu. Karunia dipakai dengan baik. Amin kok. Mantap. Oke. Sudah. Pertama tadi apa? Aduh. Yang pertama tadi? Aduh. Yang pertama tadi apa? Tujuan? Aduh Tuhan Yesus, mati sudah kita begini. Yang pertama tadi apa? Tujuan Tuhan tuh yang ada tanda damai sejahtera. Oh ini aduh. Saya takut sebentar saudara pulang ini ketemu orang begitu tidak.
di sana. Kenapa? Pendeta yang di hot. Betul. Iya, dia bilang apa? Tidak tahu. Yang penting kamu tertawa kok. Ini yang mau bangun bangsa ini. Saya yang pertama tadi. Kedua, karunia, kalau lu bilang belum tadi lu gimana? Aduh. Ini bahaya. Woi, ini barang bunyi kurang besar. Ini sound system terbaik ini, tepukan dulu, ini sound system terbaik. Kita belum tidak dengar. Ulang. Pertama, kedua, ketiga. Nah ini yang saya mau ngomong. Ketiga, belajar dari orang lain. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Dengar. Kenapa belajar dari orang lain itu penting? Dengar, jemaah. Manusia ini terlalu terbatas untuk memahami Tuhan yang terlalu luar biasa. Maka dia butuh mendengar, dia butuh belajar dari perjumpaan yang berbeda antara Tuhan dengan orang lain. Cara Tuhan berjumpa dengan pendeta Yandi beda Tuhan berjumpa dengan pendeta Lukas, beda dengan Tuhan berjumpa dengan ibu ketua klasis, beda dengan om bapak, beda dengan ibu-ibu yang itu, beda. Supaya waktu kita mau kumpul begini kok cerita tentang perjumpaan Tuhan dengan Tuhan yang berbeda, kita bilang ternyata Tuhan itu luar biasa. Karena kita dengar, ternyata Tuhan bisa ini. Iman bertumbuh dari mendengar. Bagaimana saudara mau ngomong semua orang dengar tapi tidak mau dengar orang berjumpaan dengan Tuhan? Tidak ada orang selesai dengan Tuhan, dan Tuhan terlalu luar biasa. Tiap hari selalu baru, tiap hari. Kalau kita bilang selesai, belajar itu dari orang lain. Tuhan izinkan kita belajar dari orang lain. Karena kita suka belajar dari orang lain. Saya mau kasih tahu saudara, jemaah, yang kita tahu lebih sedikit dari kita tidak tahu. Bahkan yang kita tahu itu jauh lebih sedikit dari kita tidak tahu. Kita pun alis mata dan berapa rambut, cokas-cokasan. Kita tidak bisa hitung semua, apa mau hitung tertawa pun alis mata. Itu baru alis mata, belum kumis, belum jenggot. Betul atau tidak? Dan kita kalau tidak belajar dari orang lain, kita mau tahu apa Bapak? Ini belajar tentang persekutu. Persekutuan. Di situ. Saya sampai di situ periksa pendeta. Ini kaitan dengan genderang telinga. Jadi bisa. Kan kepintaran itu mengerucut pada satu hal, Bapak. Betul atau tidak? Tidak ada orang yang tahu semua. Tidak ada. Dia pun tahu itu sepotong. Amin kok. Mantap kok. Supaya kita menghargai orang lain punya karunia, orang punya lain kehebatan juga. Bisa. Acara IP begini, pendeta yang itu datang tinggal khotbah. Betul. Tidak ada Superman dalam gereja, tidak. Superman itu cerita hayalan. Ya dulu kita masih kecil main gambar. Apa yang kita harapkan dari Superman? Pakai pakaian serta balik. Kita mau harap apa dari dia? Baru warna merah biru. Superman itu mau harap apa? Yang ada di gereja itu seperti. Betul atau tidak? Orang tanya saya, pendeta Yandi, lo tahu main musik? Saya bilang hanya satu saja. Apa itu? Ini alat musik tiup. Ini saksofon. Tidak. Ini harmonika. Tidak. Nah apa? Livery. Print.
Karena pendeta yang tidak perlu tahu semua toh. IP begini dia datang dia ada khotbah. Yang lain itu alat musik itu anak murah. Yang pukul itu barang. Dipakai ke pukul-pukul sama susah. Dumjat dalam dumjat. Susah itu. Ini bukan pukul-pukul sembarang sampai tidak pukul nyamuk di mana itu. Yang main gitar juga orang lain, betul toh? Yang menari juga orang lain. Yang urus ini sound system dengan gambar ini mungkin ini juga orang lain. Betul atau tidak? Kita butuh orang lain. Jangan. Coba saudara bayangkan pendeta yang tidak dia khotbah dia tidak menari di situ, dia pindah dia hari diurus sistem di situ. Lama-lama gila itu pendeta yang. Jadi kesal ini jemaat kau jangan satu orang dia mau batas sibuk di semua berhenti stop di selalu ini ada hukum semua cocok saya tambahkan belajar dari orang lain dulu bisa kok ini bangsa ini tidak bisa kita harap presiden saja dia bisa belajar dari orang lain toh kalau kita juga butuh orang lain amin ini satu hari toh saya khotbah di satu acara ada ribuan orang ada hadir itu terus sebelum khotbah ada kesaksian ada kesaksian ini ada ibu dia ada kasih kesaksian begini satu hari antara tidur atau tidak tidur itu malaikat ada bawa dia di surga. Saya bilang, dia bilang sampai surga ini dia ada jalannya kan di surga situ. Dia bilang surga terlalu bagus lah. Saya bilang memang akui surga memang mantap. Terus dia bilang, kita coba lihat di dalam ruangan satu begini. Ternyata itu ruangan itu penuh dengan mulut ada penuh di situ. Jadi tanya malaikat, dia malaikat. Kenapa itu ruangan itu mulut semua? Terus malaikat jawab dia bilang, oh itu mulutnya pendeta-pendeta. Mulut pendeta bagaimana? Pendeta-pendeta itu dong khotbah bagus ya dong, mulut ada masuk surga, kaki dong ada di neraka semua. Saya tersinggung itu. Pas mau firman saya bilang ibu, kita dulu selesaikan yang tadi dulu. Saya bilang ibu takut pisau, dia bilang tahu. Coba ibu ambil pisau, ibu potong ibu pun jari kelingking ini sudah luka kok berdarah. Coba ibu ambil itu jari dan sudah rasa. Dia bilang tidak bisa. Nah itu Alkitab bilang kepala gereja itu Tuhan Yesus. Kita ini adalah anggota dari satu tubuh. Tangan itu tidak lebih penting dari kaki, telinga tidak lebih penting dari mata. Semua menurut fungsinya, betul atau tidak? Siapa yang malam-malam perut sakit mau ke WC, terus kaki bilang dia bilang perut, pergi sendiri lah. Tetap semua mesti pergi, betul atau tidak? Betul atau tidak? Alkitab bilang kalau tangan terluka, mata menangis. Dan kalau mata menangis, tangan kalau itu melak. Sudah yang penting saudara tamat dari sekolah mana dia? Dari sektor ibu. Jadi kalau mulut mau masuk dia mau memang kita masuk mulut di sana ini ajaran sesat ini. Saya takut saya yang sudah dia datang mau sebaran begitu. Betul itu. Kita semua ini penting di gereja. Betul atau tidak? Ada pendeta satu tuh, dia mau pergi perjamuan, dia bawa motor, tiba-tiba ban motor pecah. Aduh, bagaimana ini orang situ? Di situ ada orang tambal ban. Puji Tuhan, amin haleluya. Ada, kau tambal amin pendeta ban motor dulu. Dengan ada tambal, cepat sedikit dan jemaat ada tuh kita mau perjamuan. Dia mulai terlihat cepat sedikit itu.
Dia main cepat. Nana juga kerja cepat-cepat toh. Pendeta bayar. Pendeta jalan baru 10 meter baru mencari lah. Dia marah, dia balik. Kau kerja bagaimana? Saya mau orang tunggu kau kira saya pun pekerjaan ini sama kayak kamu. Lalu si Nana jawab dia, pendeta kira satu pendeta pun pekerjaan saya penting. Yang satu itu penting, yang satu itu penting. Saya pun yang penting nanti bapak pembang kita terus. Jadi tolong dia kok duduk yang di situ kok saya kerja dulu. Di gereja ini kan ada orang rasa dia terlalu penting sampai dia tidak putus semua orang lain. Bagai tidak ada orang yang sangat hebat di gereja jadi disuruh sendiri tidak bisa belajar dari orang lain. Amin kok. Sumber apa? 1 2 3 4 fokus sama-sama. Lebih kuat. Fokus bukan fokus, bukan fokus. Walaupun kita belajar dari orang lain, tapi masing-masing urusnya pun pelayanan, urusnya pun pekerjaan. Dengar, kerja semua gagal semua. Saya ketemu manusia paling gagal di dunia ini adalah manusia yang kita tanya, kau suka kerja apa? Dia bilang, apa yang saya tidak kerja? Apa? Itu yang paling banyak gagal, itu yang apa yang saya itu yang urus satu saja harus fokus. Amin kok. Satu sudah baru urus lain. Fokus. Ada orang yang tidak fokusnya pengurusan, dia fokus di orang lain pengurusan. Kastanya dia pun pekerjaan, pekerjaan berpilih-pilih di majelis. Itu waktu di sebelah. Ada majelis tadi siang di sebelah saya sekarang. Saya masih penjemaat. Jangan coba-coba ada jemaat ke majelis datang ke saya, Bapak ini jemaat dong ada orang. Saya bilang jemaat yang mana? Dia pun nama siapa itu loh. Jemaat siapa? Dia nama siapa? Tapi kadang-kadang itu waktu aku bawa dia tidak berani ngomong, dia pun diri dia bilang jemaat dong ada orang jemaat. Jangan ada ini jemaat. Bapak kasih tahu jemaat supaya saya urusnya dengan dia, fokus di dia. Kalau tidak kita curiga orang lain toh. Terus kemudian Bapak maksud siapa? Nah, ini saya pernah di 1 tahun bangun 4 gereja sekaligus. Terus berhadapan panitia. Saya kasih tahu panitia semua. Panitia, pekerjaan pembangunan gereja berhenti waktu kamu bertengkar. Dan lalu mahal pertengkaran kalau dimulai dari berhadapan panitia yang isinya bertengkar. Bertengkar itu langsung berkumpul, tidak usah berhadapan, langsung berkumpul di situ. Terus pakai berhadapan. Dan salah satu kita pun pertengkaran itu terjadi karena ini ibu-ibu yang sebenarnya dia seksi konsumsi dan hanya urus kacang blenibon. Dia setengah dia pun urusan blenibon itu untuk datang urus orang corbeton. Nah itu masalah. Ibu tolong urus saja kacang, tidak usah urus orang cor, walaupun dia punya air sama-sama on, blenibon dan corbeton. Tapi ibu cukup urus saja, tidak usah urus. Gereja ini bisa tidak selesai hanya tagar itu. Orang tidak urus dan fokus pada dia pembidang. Dia sibuk dengan orang lain pembidang. Itu dia pun masalah. Fokus. Kalau dia tidak fokus tidak bisa. Bagaimana sekarang? Kalau kita kerja itu asal-asalan. Karena itu kita harus menyatakan penghargaan pada orang punya pekerjaan.
Contoh, kami bangun gereja satu di sana, pemasangan keramik saat pengumuman. Ini apa? Bukan sekretaris pengumuman. Hari Kamis diharapkan untuk semua jemaat hadir, terutama bagi para tukang yang biasa pasang keramik, untuk kita pasangkan keramik di bagian depan sampai sedikit di bawah, atap ke bawah. Hari Kamis jam 4 sore. Hari Kamis itu yang tukang mantap dong tidak datang, buruh dong yang datang. Dan dengan yakin sekali saya bilang, pasang. Bapak, dia umiri-umiri tiada dua, Bapak. Nyeri. Saya lihat saya juga takut. Tapi saya bilang, santai saja, santai. Hari Minggu gereja satu sampai yang tukang mata dong punya komentar yang ngeri. Siapa yang pasang ini miring begini, miring sengaja? Stop, stop. Kenapa Bapak? Hari Kamis kau ada datang? Hari Kamis kau datang? Tidak. Stop. Kau yang hebat-hebat itu tidak datang, ini buruh semua yang pasang. Dibalik ini miring-miring ini ada ketulusan. Bapak yang jago-jago itu tidak fokus di kerja, Bapak yang nilai. Sebentar kalau dia tersinggung, dia tidak datang, maksud saya pasang. Lebih miring lagi dari yang itu. Dan kalau Bapak tidak kerja apa-apa, dia tidak usah. Itu mulut itu akan bikin kacau ini persekutuan. Stop. Bapak dia. Itu hari-hari Kamis sore jam 4, Bapak di mana? Coba Bapak di mana? Tidak datang setel marah-marah. Nah, Bapak bisa tangkap yang saya maksud? Tidak bisa. Jadi kita masing-masing ini tahu kita pun kapasitas apa. Datang sudah situ. Urus. Amin kok. Fokus. 4. 1. 2. 3. 4. Oke, yang kelima, melakukan hal yang bermanfaat. Sama-sama 1, 2, 3. Untuk mau membangun bangsa harus lakukan hal yang saya langsung contoh dan sama lama tidak usah ikut saku contoh, kan saku contoh biar kita menjelaskan poin tentang melakukan hal yang bermanfaat. Sebelum pindah ke kantor sinode, gereja tempat saya layani itu, saya kasih tahu, panitia hari raya gerejawi itu, kamu itu tolong dengar. Kalau untuk hari raya gerejawi tidak usah bikin bola voli, tidak usah tarik tambang, apalagi makan kerupuk itu, tidak usah. Nanti dong cari makan sendiri. Itu Karang Taruna bisa bikin itu. Kenapa? Dong Bapak kenapa? Selain Karang Taruna bisa bikin, dengar, yang paling banyak ikut itu bola voli itu tidak pernah masuk gereja. Yang tarik tambang itu banyak yang taruhan di sebelah. Tidak usah bikin yang berarti. 1, bikin lomba menyanyi kidung jemaat dari nomor 1 sampai nomor 478. Yang itu berarti. Itu hal bermanfaat. Kalau kita menyanyi makin dekat tuh, separuh dia tidak menjadi hanya karena dia tidak tahu. Dengan kita bikin lomba menyanyi kidung jemaat nomor 1 sampai 178, kita membantu dia untuk tahu menyanyi. Bermanfaat atau tidak? Nah, kamu suruh ketua rayon lari karung, itu dia punya manfaat apa? Saya kasih tahu saya pun panitia, kalau di sini mau bikin ya, karena ini saya hanya contoh saya, tidak usah ikut. Bikin lomba berkhotbah antar rayon, itu bermanfaat. Supaya sebentar cari penatua di akhir gampang, supaya kasih pensiun yang tua-tua ini yang jalan setengah mati begini. Gereja sudah ke anak muda dong.
itu bermanfaat. Ini bapak-bapak main bola pakai daster, manfaat apa? Padahal orang kasih persembahan untuk itu. Itu satu. Kedua, penyanyi doang menyanyi di sini. Kalau di gereja sana ya saya suka tahu memang. Kamu yang penyanyi. Sedapat-dapatnya hindari itu. Hindari. Khotbah itu menyanyi itu adalah khotbah berirama, betul. Supaya orang yang dengar itu dia dapat pesan apa kok sebentar dia mau pakai. Yang tadi saya suruh hafal, saya banyak tidak tahu hafal. Pernah saya suruh membinari. Ini lagu 5 menit, 4 menit habis di pam 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 dum dum dum. Itu dia buang dia, kau kasih tahu saya. Kalau menyanyi kasih buang itu, ya kasih kurang lah, turun habis lah. Lagu 5 menit ini 4 menit habis dia. Pom 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 pom, dum 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 dum. Itu arti apa? Coba kasih tahu saya, coba itu dia buat apa? Kalau kamu menyanyi lagu bahasa Inggris atau bahasa mana begitu, karena di alun bahasa terlalu banyak lah. Kalau saudara menyanyi lagu bahasa daerah atau bahasa Inggris, tulisnya buat itu di muka situ kau kantang. Atau kalau tidak tulis, sebelum menyanyi itu yang pimpin ini Allah bilang ini lagu ini dia pun maksud begini. Saudara datang menyanyi, kami bingung lagi. I don't know why Jesus love itu. Mau membangun bangsa ini bikin banget yang kita mengerti, yang berarti. Ini pom 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 dum dum dum. Untuk yang capek tadi dia tidak kasih berhenti kita di barang yang tidak penting. Saya tidak suka ya dompetnya ini. Sabar dulu. Itu maksud apa? Di luar itu apa? Kalau kamu ada nonton sepak bola antar kecamatan. Jadi melakukan hal yang bermanfaat. Amin kok. Kami diskusi di kantor sinode. Terus dengar. Pasca itu kan biasa ada drama pasca. Betul? Drama pasca. 2 tahun lalu ada satu orang ini yang peran jadi Tuhan Yesus. Tahun lalu dia juga. Ini tahun panitia 80.000 pendeta bilang kita dipanggil dia. Jawaban pendeta bilang tidak usah. Mama dia bagus, kamu cari orang lain saja. Mama dia pun tampilan itu tahun lalu itu orang sampai menangis. Sudah kamu cari orang lain, tidak usah dia. Ini mama coba ngomong kok kamu tahu mampu maksud apa? Yang habis drama pas gitu dia tidak masuk gereja sampai pas mau pasca. Tuhan Yesus mana yang pemalas gereja? Coba terus tahu Tuhan Yesus mana yang habis drama dia tidak datang sampai begitu terus pakai. Mau pakai dia hanya karena dia ada kumis dan jenggot. Kita susah itu. Dia melakukan barang tidak pas itu. Di banyak tempat termasuk di Kemit. Kalau pas itu sudah banyak yang bikin salib-salib di setiap rayon. Di tikungan-tikungan dalam disimpan-simpan, abad simpan 3. Salib pas banget. Ada yang bikin lomba.
antar nayong. Mantap toh? Tapi yang kerja itu Salido mabok semua dengan harapan juara 1. Ini kita lagi bikin apa ya? Ini kita lagi kerja apa? Jadi kita bukan bikin hanya untuk hal yang bikin rame-rame. Tidak bisa kalau ada kok lomba menyanyi baru ada vokal grup yang bilang sampai dia kalah, langsung kalah. Dia kalah sudah, kan tidak mengerti. Pam 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 pam, dum dum dum. Itu tidak nanti itu. Itu tapi itu di gereja saya layani ya, bukan di salon. Jangan sampai pulang sebentar ada sudah nggak tahu pendeta ini. Akhirnya kita kesalahan lagi itu panitia hari raya gerejawi. Itu panitia lagi tukang tersinggung lagi. Kita bikin kacau lagi itu gereja lagi. Ini ada orang yang tahu menyanyi, kadang-kadang marah orang. Saya dorang ini kalau pas malam 24 Desember 31 Desember ini, aduh Bapak, ini vokal grup suara solo ini mangkali 30. Saya tidak kasih lah. Mau menyanyi kita semua menyanyi. Kalau sendiri mau sendiri kok 30 memang ini kali 5 menit 150 menit hanya. Kalau kita menyanyi semua kenapa? Kalau kita menyanyi semua kenapa kok? Selanjutnya tidak ada mah. Pendeta sudah minta tiba-tiba sorong kertas satu. Solo Immanuel. Satu itu yang kalau pas pemakaman itu, Bapak ini paduan suara pun banyak, belum tambah baca puisi di tengah. Kalau mau menyanyi, kira-kira kita bisa kok tidak sepakat paduan suara vokal grup solo itu menyanyi di malam penghiburan. Malam penghiburan ada 2 malam itu taruh 50 paduan suara vokal grup solo. Mau sampai pagi sampai lusa silakan. Ini kita habis di bayangkan tidak semua rumah duka itu kan posisinya pas, dia punya ada stage yang baik untuk kita datang. Kita kasih kesempatan paduan suara haleluya, satu bangun dari sini, satu bangun dari pohon kombawa, satu bangun dari kacau lagi. Semua menyanyi sama-sama toh, iya toh. Kita ini kesempatan orang pun duka cita ini, kita semua mau tampil habis di situ. Padahal kita ada pusing dan waktu yang mati itu anak yang waktu masih hidup dia tidak urus, waktu mati dia sengaja paling sedih. Sedih dia pun menangis itu, apalagi kalau pejabat datang dia tambah sedih. Tidak ada mati itu. Melakukan lagi yang berarti untuk bangun ini. Orang tua masih hidup itu yang dia pun rumah itu bikin memang itu berarti ini dia sumati baru dia kuburan keramik semua itu tidak berarti. Yang paling berarti itu waktu dia hidup, penghormatan terakhir itu apa saja tiap apa. Artinya saya tidak batasi untuk kita bikin lebih bagus, tidak apa. Kalau dia hidup kita kasih tengah dia rumah mirip-mirip, tidak pernah kirim makanan gula, sumati baru dia bawa babi besar. Sampai mau masuk sengaja pukul babi pun berlari. Orang tua masih hidup dia tidak pernah telepon, tidak pernah. Orang tua mati baru dia bilang, dia telepon ulang-ulang, jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Orang takut siapa?
Dia mau sampai kok kenapa? Yang berarti itu yang kita perhatikan waktu dia masak. Amin kok. Ada juga yang saya tambah satu hari. Saya ketemu banyak pensiunan ini ya. Waktu masih aktif dia bekerja begitu sah. So pensiunan dia pun sibuk yang semua kerja sampai salah semua orang bekerja. Tapi tadi yang bapak ada aktif itu kenapa tidak kerjain? Ke bapak ada obo. Kita kayak pusing lah. Saya juga ingat saya punya kok besok-besok saya emeritus lah. Ini penting bapak mama dong. Dan kalau tidak kita bangun persekutuan ini bapak mama tadi orang banyak di dalam ini. Bapak ajak kita bikin barang yang bermanfaat toh. Bermanfaat. Bangun pagi tiap orang datang sapu gereja, itu bermanfaat. Nah, enam kalau pakai bahasa Indonesia. Enam, siksa pak. Enam itu pakai bahasa Indonesia bilang enam. Enak nice. Kita tanya enam pakai bahasa Indonesia, six. Maksud apa? Oke. Enam. Enam ini sesungguhnya adalah efek. Efek yang dimaksud itu begini. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 kita sudah lakukan, 6 itu akan muncul yang sendiri. Tujuan Tuhan, karunia kita pakai, belajar orang lain, fokus melakukan hal yang bermanfaat, maka yang ke-6 itu akan terjadi, yaitu kedewasaan spiritual. Sama-sama 1, 2, 3. Spiritualitas itu gerakan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Yang di dalam itu adalah teologi, apa yang kita imani, apa yang kita percaya, yang di dalam hati, yang dalam iman, itu apa? Yang keluar adalah etika. Perjumpaan antara teologi dan etika, itulah spiritualitas. Gerakan dari dalam. Orang kalau spiritualitasnya bagus, misalnya sampah. Karena gerakan yang dari dalam keluar, dia lihat sampah di sini, amin, buah. Itu gerakan dari dalam. Kalau yang dari luar ke dalam, dia dapat lihat sampah terus dia bilang, Ogis, pas saya ambilin sampah, om tolong foto. Foto habis baru dia upload di Facebook, dia tulis bilang, kebersihan adalah bagian dari iman. Nah, itu pencitraan. Banyak kali kita ini pencitraan, bukan spiritualitas. Kenapa? Karena kita gagal di 5 hal pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Gagal di ini 5 itu spiritualitas kita bermasalah. Karena itu tiap-tiap hari orang harus merenungkan, apakah kita masih jalan di tujuan Tuhan atau sudah kita pun tujuan. Ingat, kami pendeta ini, di pertama bisa Tuhan pakai saya. Pertama-tama Tuhan pakai Yandi, besok-besok kali Yandi yang pakai Tuhan. Jadi tujuan Yandi sudah lebih besar dari tujuan Tuhan. Saya pernah tegur satu hamba Tuhan ini. Dia pendeta, untuk bukan pendeta Gemita akan panggil dia, saya pun tidak puja. Kami doa di satu rumah, pemilik yang punya yang punya persekutuan doa ini orang yang selalu menyediakan dana untuk pelayanan di mana-mana. Kami duduk berdoa begini. Pas giliran dia berdoa ini, kami tidak duduk gini, bab doa yang siap-siap dana saya dan dia. Terus dia doa begini. Tuhan Yesus, Tuhan tak 26 hamba-Mu akan berangkat ke Jakarta. Walaupun sampai saat ini tiket belum ada, tapi hamba percaya Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang punya hati bagi pelayanan, dan tepat waktu pasti tersedia.
Pas dia amin, saya bilang, Bapak, kenapa tidak kasih tahu langsung? Kenapa naik ke atas dulu baru? Bapak baca mampimpong begitu? Tidak boleh lah, itu kita pakai Tuhan itu. Kita pakai Tuhan, jangan begitu. Harus sampai hari ini kita renungkan, Tuhan pakai saya. Sama-sama, 1, 2, 3. Kalau Tuhan sudah pakai kita lebih-lebih, sudah hebat-hebat, ingat, kita STH. Sama-sama. Saya tetap hamba. Sama-sama, 1, 2, 3. Saudara mau S2 silakan, mau S3 silakan, tapi saudara harus tetap STH. Saya tetap hamba. Sebab kalau saya sudah tidak hamba, saya sudah hantu. Saya tetap hamba. Selalu kasih ingat kita pun hati. Kita ini kalau Tuhan sudah pakai kita lebih-lebih ini, lama-lama kita sudah pakai kembali Tuhan. Tuhan tidak omong, tapi dia yang omong. Dia bilang, Tuhan ada taruh di sini. Oh baik, Tuhan taruh di mana saja. Jadi saya Tuhan tidak taruh. Hati-hati kalau Tuhan pakai kita ini, mesti jaga kok kemurnian kita tetap amin, tetap. Amin kok. Amin kok. Amin. Saya tetap hamba. Tuhan pakai saya. Jangan saya pakai Tuhan kembali. Satu ilustrasi satu ini ada pendeta yang tidak suka. Tapi namanya satu ilustrasi kan. Kalau dia tidak suka, dia bikin ilustrasi sendiri. Kenapa dia mesti pakai pada protes saya punya? Satu ilustrasi yang begini. Ada satu acara begini, ada satu nenek dulu di situ, pendeta datang dulu di sebelah. Nenek ini orang tidak kaya lah, orang biasa-biasa. Terus nenek ini bilang di pendeta, Pak Pendeta, yo, tanggal 14 Bapak bisa pimpin ibadah di rumah. Yo, Bapak itu bilang, oi saya sibuk. Ini bisa Pak Pendeta pimpin tidak apa-apa. Oh tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa kok. Oh tidak apa-apa. Baca. Kalau pergi ambil makanan begini, datang dulu kembali, basa-basi begitu, nah, Bapak Pendeta tanya, kau mau acara, kau ibadah di rumah? Mau acara apa kau ibadah di rumah? Terus ini dan ini, tidak Bapak teh. Saya anak yang pertama itu baru saja dilantik jadi komisaris bank. Jadi dia ada mau titip berkat sedikit. Pendeta bilang, sabar dulu, tanggal berapa tadi bilang? Tanggal berapa? Nenek bilang tanggal 14. Oh, tadi saya kira bilang tanggal 4. Kalau 4 itu saya sibuk, tapi 14 bisa mama saya. Wih, ini Tuhan pakai siapa ini? Jadi keseluruhnya kita puhati semua bisa kok keseluruh. Mama dong beli sepatu baru, bayar 6 kali, tapi kalau gereja jangan, tidak usah bunyi-bunyi di situ kok, bikin kacau kita buat. Marilah kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan Allah. Kita mengaku dosa kita. Dia semua ada saat teduh ini bahwa dia itu kami tambah berdosa. Jadi tolong periksa kita pun hidup, kita pun jalan, kita pun ngomong. Itu penting. Ini kita hidup untuk omong yang tiap-tiap hari, tiap-tiap hari kita ada bikin itu. Nah, supaya kita koreksi diri, itu tanda orang beriman. Itu kita mau membangun bangsa ini, tidak usah dibangun kalau kita tidak bangun diri sendiri. Mau bangun bangsa ini, bangun kita pun hidup, bangun kita pun hidup. Contoh, mau Kalabahi ini bersih, tidak usah tiap hari kerja bakti, tidak usah. Tiap hari bangun, sapu kita pun rumah, sapu kita pun halaman, dibuang sampah pada tempatnya. Bersih ini Kalabahi. Tinggal 1 tahun kerja bakti 2 kali. Ini tiap hari kerja bakti, habis kerja bakti minum es, buang ulang lagi di situ, besok mau kerja bakti lagi. Ini kerja bakti apa? Sudah. Dia pulang ke makan, istirahat, pulang berdoa, membangun kebiasaan yang baik. Tuhan
Kalau apa di hati na, oh Tuhan, tadi saya hanya mau dengar-dengar, tapi saya rasa ini khotbah pasti saya Tuhan tolong saya kok saya bisa jalan. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah kasih tahu hal-hal begini susah untuk saya jalani sendiri, tapi saya percaya Tuhan bisa.